dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, tahajatil jannah wan nar. Surga dan neraka berdebat. Berdebat, tapi bukan debat capres Bapak Ibu ya, dah lewat. Ini berdebat dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan izin keduanya berbicara. Faqalatin nar. Akhirnya diberikan waktu untuk neraka berbicara. Apa kata neraka kepada Allah Subhanahu wa taala? Fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Nanti yang akan ada di dalam diriku wahai Allah, yang satu jabbar, orang-orang yang suka memaksa, diktator, yang kedua mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Itu kata neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang jabbar, suka memaksa, orang-orang yang sombong, itu sudah lama diminta oleh neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai membiarkan diri menjadi orang yang diminta oleh neraka untuk masuk di dalamnya. Dan dua sifat ini diantara sifat buruk yang dinanti oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu besok mau transit dulu atau langsung nih? Mau transit atau langsung? Langsung lah. Tiketnya transit atau langsung yang kita beli? Nah itu dia. Berharapnya langsung tapi tiketnya transit. Nah ini dia. Kadang orang ini tak sebanding lurus Bapak Ibu, maunya enaknya saja kan, payahnya tak mau dia. Tiketnya dia inginnya dia langsung, tapi kadang tiket perjalanan hidup dia mengantarkan dirinya untuk transit. Maka sama-sama kita memohon pelindungan kepada Allah supaya tak transit, nanti langsung tiket kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bifitratil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk menambah timbangan amal kebaikan dengan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah, duduk sampai menunggu terbitnya matahari. Semoga apa yang kita lakukan mempermudah perjalanan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membacakan bab fadlu du'fatil muslimin wal fuqara. Bab keutamaan orang-orang Islam yang lemah dan kemudian keutamaan orang-orang yang fakir. Di sisi lain orang sering menyebut bahwa yang istimewa itu yang kuat. Tapi ternyata Islam juga mengakomodir bahwa tidak mesti yang kuat yang harus mulia. Bahkan Islam memuliakan juga orang-orang yang lemah dan juga memuliakan orang-orang yang fakir. Di dalam bab ini pertama Imam Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Ini Bapak Ibu, bagi yang sudah membaca Al-Kahfi di hari Jumat mungkin masih ingat ayatnya. Bagi yang belum, berarti masih ada kesempatan untuk membacanya sampai kemudian sebelum terbenam matahari hari ini. Terbit saja belum, apalagi terbenamnya.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Kata Allah, bersabarlah, wasbir nafsaka, hendaklah engkau bersabar, atau kemudian bersabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa terhadap Tuhannya di waktu pagi dan di waktu petang. Orang-orang yang berdoa banyak ini biasanya orang yang lemah. Maka bersabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajah. Mereka itu ketika berdoa hanya mengharapkan ridho dari Tuhannya, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Maka ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan lahir dalam keadaan lemah. Orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan melewati hidup dalam keadaan fakir. Jadi ayat ini adalah hiburan bagi orang-orang yang ketika sudah ikhtiar juga dia tetap fakir, lalu kemudian dia terlahir memang dalam keadaan lemah. Maka ketika ada keadaan seperti ini yang menimpa seseorang, Allah Subhanahu wa taala menghiburnya. Lemah ini bervariasi, ada kemudian ayyakuna dha'ifan fi badani. Ada orang yang lemah secara fisik, maka sejak lahir memang lemah secara fisik. Ada kemudian au dha'ifan fi aqli, atau kemudian lemah secara nalar. Jadi kalau kemudian tes IQ tak pernah lulus dia karena akalnya di bawah, IQ-nya di atas, di bawah rata-rata, maka secara IQ dia lemah. Kemudian berikutnya au dha'ifan fi mali, atau kemudian dia lemah secara finansial, berarti dia dalam keadaan fakir. Au dha'ifan fi jahihi, atau kemudian lemah dia secara kekuasaan. Jadi ada beberapa hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam keadaan lemah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam keadaan lemah, jangan kemudian kita sering mengucapkan kalimat lau. Kalau sudah mengucapkan kalimat lau, apabila, jikalau, andai kata, orang yang fakir lalu kemudian dia berangan-angan, kalaulah saya kaya maka saya akan bersedekah, maka menghilangkan kalimat kalau. Karena kalau sudah sering mengucapkan kalimat kalau, maka kemudian setan akan ikut serta, setan akan ikut campur tangan, dan setan akan mudah menggoda orang. Bagi orang, mohon maaf, yang sedang sakit, kalau aku sehat aku akan rajin pergi ke masjid, maka kalimat lau ketika dia sudah dalam keadaan lemah, maka hanya akan membuka pintu setan untuk lebih banyak menggoda kita. Maka menerima dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan mengatakan qaddarallah, itulah yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, itulah yang membuat seseorang punya keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika menciptakan manusia ada yang kalanya dha'ifan min wajhin lakinnahu qawiyyun indallah min wajhin akhar. Ada orang yang mungkin ketika dipandang oleh orang lain dari satu sisi ada kelemahan, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dia punya kelebihan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Ini nanti dijelaskan banyak di dalam sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika memperhatikan sesuatu itu menakjubkan diri beliau terkait dengan dunia, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma innal aisha aisyal akhirati. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Bapak Ibu, kalau menengok sesuatu yang mengagumkan, kan kita sering mengatakan, wow, kalau seandainya aku yang punya. Dan Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu, karena kita akan melibatkan diri untuk mengatakan jika, dan kata jika itu adalah kata yang tidak baik. Makanya ketika melihat sesuatu yang menakjubkan bagi kita, maka ucapkanlah Allahumma innal aisha aisyal akhirati. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Karena kehidupan di dunia meskipun adalah kehidupan, tapi kehidupan dunia itu hanya sekejap.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup itu ujungnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, immal haram hatta yaudul insanu ila sinnit tufulah. Ada kalanya orang akan kembali kepada masa yang disebut dengan pikun. Kalau sudah pikun maka sama dia seperti anak kecil. Sama seperti anak kecil. Kalau seandainya tidak pikun, pilihan yang kedua wa immal maut, lalu kemudian ada kalanya dia akan mati. Kalau itu akhir dari kehidupan, maka ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, supaya kemudian kita lemah saat tidak bisa memiliki sesuatu itu, dan Allah tetap memuliakan kita, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal aisha Allahumma innal aisha aisal akhirah, wa ya Allah, sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Haris bin Wahab radhiyallahu anhu taala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku kabarkan siapa penduduk surga? Maukah kalian aku beri kabar orang yang menghuni surga? Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan ini, lalu Rasulullah juga memberikan jawaban. Siapa penghuni surga? Penghuni surga itu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu dhaifin, setiap orang yang lemah, mutadhaifin, yang diremehkan. Jadi orang yang lemah yang dianggap sebelah mata, orang lemah yang tidak dipandang oleh orang, itu justru menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan dia adalah muslim. Jadi kalau orang muslim, saat orang tak begitu memandangnya, saat orang tak begitu memperhatikannya, tapi kemudian dia justru mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah penghuni surga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Siapa dahulu yang memperhatikan Ummu Mihjan, seorang perempuan yang hanya menyapu di Masjid Nabawi yang kulitnya hitam, tak ada yang memperhatikan sedemikian rupa, tapi Rasulullah selalu memperhatikannya. Kenapa? Lemah dia dari satu sisi, tapi ternyata dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kadang diremehkan orang lain, kadang orang yang dipandang sebelah mata oleh orang lain, dia menjadi spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang lemah yang diremehkan oleh orang, orang yang lemah yang tidak dipandang oleh orang, maka dia menjadi mulia di sisi Allah. Di mana letak mulianya? Lau aqsama 'alallah la abarrahu. Kalau dia meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Kenapa ketika dia minta kepada Allah, Allah kabulkan? Karena dia memintanya tulus, tak ada yang dia harapkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini pernah terjadi kepada kita Bapak Ibu. Ada saatnya kita meminta itu penuh ketulusan. Ada pula saatnya kita meminta itu biasa-biasa saja. Dan orang yang meminta penuh ketulusan adalah orang yang pada waktu itu sedang payah, orang yang pada waktu itu sedang lemah, orang yang pada waktu itu sedang susah. Makanya ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ketulusan. Maka jangan anggap remeh orang yang lemah dari satu sisi, ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan ketulusan. Dan ketulusan itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Nah, maka ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tulus karena lemahnya, itulah yang menjadi penduduk surga. Maka kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah cukupkan hidup kita, maka jangan sampai tidak tulus ketika meminta kepada Allah. Karena ketulusan meminta itulah yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai penghuni surga. Jadi tulus saat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta surga serius memintanya, kalau memohon pelindungan dari neraka maka serius memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku kabarkan tentang penduduk neraka? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu utullin jawazin mustakbirin. Penduduk neraka itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setiap orang yang kasar, keras lagi sombong. Jadi penghuni neraka itu siapa?
orang yang kasar, orang yang keras, lalu kemudian sombong. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk ra'fah, untuk menjadi orang yang sayang, untuk menjadi orang yang lemah lembut. Dan orang yang lemah lembut, Rasulullah SAW dahulu memberikan contoh adalah orang-orang Yaman. Ketika turun surat An-Nasr, surat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan dari 114 surat, Rasulullah SAW bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jaa an-nasru wal fathu, telah datang pertolongan dan penaklukan Makkah. Setelah itu kata Rasulullah, jaa ahlul Yaman, datang ahli Yaman kata Rasul. Dan dahulu ketika menyebut ahli Yaman itu tidak semua orang tahu, karena tak semua orang melakukan safar perdagangan. Yang tahu hanya orang-orang yang berdagang. Dan orang-orang yang berdagang ini kan ada masanya dia tidak berada di tempat. Sehingga yang Rasulullah SAW sampaikan, mereka tidak tahu siapa orang-orang Yaman itu. Lalu kemudian mereka bertanya, waman ahlul Yaman ya Rasulullah, siapa sebetulnya orang-orang Yaman yang engkau maksud wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, qaumun raqiqatu qulubihim, mereka adalah orang-orang yang tipis hatinya. Yang dimaksud tipis hati adalah orang yang mudah tersentuh, orang yang lembut hatinya, bukan orang yang kasar. Kalau orang yang kasar, orang yang keras, secara sikap dia kasar, secara perilaku dia keras, lalu kemudian hadir rasa sombong, inilah penghuni neraka yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka melunakkan kerasnya hati dengan cara banyak mengingat Allah, melunakkan kerasnya hati dengan cara menyayangi orang-orang susah, berbagi makanan kepada mereka, dan mengusap kepala anak yatim. Karena kerasnya hati, lalu kemudian sikapnya kasar dan kemudian sombong, itu diantara penghuni neraka yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal iyadzubillah, sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dua sifat yang bertolak belakang. Yang satu sombong, lalu kemudian yang satunya dia ikhlas ketika memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengajarkan kepada kita, kalau Allah kuatkan kita secara fisik, Allah kuatkan kita secara finansial, Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita secara nalar, jangan sampai kita tidak tulus meminta kepada Allah seperti orang-orang yang meminta, yang pada waktu itu sebetulnya dia dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah dia meminta, maka dia akan lebih tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang yang bisa melihat dengan orang yang tidak bisa melihat tunanetra, ketika berjalan, saat mengawali perjalanannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mana yang lebih tulus mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah? Orang yang bisa melihat, nampak nih. Orang yang tak bisa melihat harus kemudian menggunakan alat bantu untuk bisa meneruskan langkahnya. Maka ketulusan yang dari satu sisi adalah kelemahan, adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan letak kemuliaannya terletak pada ketulusannya saat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah sudah muliakan dengan nalar kita, Allah sudah muliakan kita dengan finansial kita, Allah sudah muliakan dengan fisik kita, maka jangan sampai kita kehilangan kemuliaan dengan ketulusan, keikhlasan saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama terkait dengan keutamaan orang yang lemah dan keutamaan orang yang fakir. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud itu hiburan Allah, supaya ketika sudah Allah takdirkan keadaan kita, setelah kita ikhtiar, lalu kemudian kita diminta untuk tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang melintas di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqala li rajulin indahu jalisin, lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang duduk di sebelah beliau. Apa kata Rasulullah? Ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pandanganmu tentang laki-laki yang barusan saja tadi melintas? Laki-laki yang melintas, bagaimana pendapatmu dia yang baru lewat di depan kita? Lalu kemudian sahabat itu menjawab, rajulun min asrafin nas. Oh, dia itu adalah orang terpandang, orang mulia. Jadi yang lewat siapa dia? Oh, itu orang yang mulia. Orang yang mulia, orang yang terpandang. Kalau dahulu orang melintas bisa ditengok dengan mata, Bapak Ibu.
Sekarang orang melintas tak bisa ditengok karena dia pakai mobil dan kaca film mobilnya tebal. Jadi tak nampak kita orang yang melintas di depan kita siapa dia yang lewat. Makanya ketika melintas itu nampak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ingin menguji sahabat yang ada di sebelahnya, siapa yang lewat tadi? Bagaimana menurutmu tentang yang melintas di depan kita? Oh, itu orang terpandang wahai Rasul. Orang terpandang, dia orang mulia. Hadza wallahi, demi Allah, ini adalah orang yang mulia. In khotoba ayyunkaha wa in syafa'a ayyushfa'a. Beliau ini kalau melamar orang pasti lamarannya diterima nih. Ya, siapa yang tidak menerima? Orang yang secara status sosialnya terpandang, orang yang kaya raya, kalau kemudian melamar orang, kira-kira diterima atau tidak? Beginilah ibu-ibu punya anak gadis, lalu kemudian datang orang ke rumah ibu melamar anak ibu. Dia pakai kendaraan yang paling termahal dan terbitan terbaru. Dia pakai semua yang menempel di badannya adalah benda-benda yang mahal. Lalu kemudian datang ke ibu, Bu, Pak, saya datang ingin melamar anak ibu. Kira-kira ibu terima atau ibu tolak, Bu? Bu, sebetulnya melamar ini kepada bapak sebetulnya, bukan kepada ibu. Kira-kira bapak tolak atau bapak terima, Pak? Kaya nih, kaya terpandang. Makanya sejak zaman Rasul, kalau orang kaya datang melamar, itu pasti diterima. Secara sederhana seperti itu. Kenapa? Karena orang memandangnya itu yang nampak. Yang tak nampak itu tak pernah dipandang. Makanya Rasulullah tanya kepada sahabat, bagaimana, apakah sahabat ini masih memandang hal yang sama? Oh, ternyata masih sama dengan kebanyakan orang. Kalau orang itu anak terpandang, lalu kemudian dia kaya, lalu kemudian datang melamar anak orang. Anak siapapun yang dilamar pasti kemudian akan diterima. Begitulah pandangannya. Bukan hanya itu saja, wa in tashfa ayushfa. Kalau dia minta tolong, pasti semua orang ngasih minta tolong. Oh, tolong fotokan saya. Oh, pasti orang berebut untuk kemudian menfotokannya. Coba orang yang sedang memungut sampah lalu kemudian, Pak, boleh fotokan saya. Kira-kira siapa yang berhenti yang mau memfotokan, Bapak Ibu? Makanya kalau terpandang itu mudah untuk kemudian orang turut serta menghormati dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah diam. Setelah Rasulullah diam, summa marra rajulun akhar, lalu kemudian melintaslah di depan Rasul laki-laki yang lain. Lalu Rasul bertanya kepada sahabat yang duduk di sebelahnya, ma ra'yuka fi hadza? Lalu bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang kedua yang melintas di depan kita ini? Lalu kemudian laki-laki tadi menjawab, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini orang fakir Rasul, orang fakir dari kalangan orang-orang muslim, kata dia. Ini dia miskin Rasul yang barusan lewat di depan kita. Ketika miskin, in khotoba allayunkaha, kalau dia melamar pasti ditolak lah. Namanya juga orang fakir, orang miskin. Orang kalau kemudian melamar anak bapak ibu ditanya kerja, belum kerja, melamar belum ada yang diterima. Lalu kemudian kesehariannya apa? Ya kesehariannya cuman cari apa namanya bapak ibu, sampah-sampah itu, cari rongsokan lalu kemudian dikumpulkan dijual. Kira-kira bapak ibu terima atau nanti dulu nih bapak ibu? Ya, sejak zaman Rasul masih juga memikirkan mau menerima yang seperti ini. Dan ini yang diungkapkan oleh sahabat. Wa in syafa'a la yusfa. Kalaulah seandainya dia juga minta tolong, jarang orang yang langsung peduli menolongnya. Itu pesan laki-laki ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa in qala alla yusma liqauli. Kalau seandainya dia berbicara, orang pun tidak akan mendengarkan pembicaraannya. Ya, siapalah yang mau mendengarkan pembicaraan orang yang tidak dipandang secara kasta, dianggap dia sebagai orang yang lemah, lalu kemudian orang tidak begitu mempedulikannya. Sampai seperti itu jawaban seseorang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, hadza khairun min mil ardi misla hadza. Kata baginda Rasul, laki-laki tadi lebih baik dibanding bumi dan seisinya. Itu jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak dia mulia dibanding bumi dan seisinya? Terkait dengan ketulusannya saat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kehusyuannya saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai mulia yang sudah Allah berikan dari satu sisi tapi membuat kita rendah dari sisi yang lain. Kapan? Saat kita tidak tulus, saat kita tidak khusyuk meminta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua-duanya ada, itu jauh lebih mulia. Kalau seandainya hanya sebahagian yang ada saja, maka tetaplah mulia,
dan kemuliaan itu ketika menerima ketetapan Allah, tapi dia tetap meminta, dia tetap khusyuk, dia tetap melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di situ letak keutamaannya. Yang repot ini Bapak Ibu, sudahlah miskin, sudahlah fakir, tak pernah berdoa, puasa tak pernah, sholat Idul Fitri, Idul Adha tak ketinggalan. Nah ini dia nih. Idul Fitri, Idul Adha ini kan biasanya tak pernah ketinggalan orang, tapi sholat wajibnya tak pernah dia buat. Nah, makanya nanti di bulan Ramadan jangan hanya sekedar sholat tarawih saja lalu kemudian isya subuhnya tidak berjamaah. Kenapa? Karena ada yang lebih dibanding hanya sekedar yang sunnah-sunnah yang kita lakukan. Maknanya jangan kemudian kita terbawa oleh arus, oleh gelombang, di mana angin berhembus, disitulah kemudian air gelombang itu akan menuju. Ketika itu maka akan menjadi musiman yang sesaat, yang kemudian sulit untuk menjaga kestabilan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, iman itu yazidu wa yanqus. Ada kalanya tambah, ada kalanya turun, ada kalanya tambah, ada kalanya turun. Paling tidak menjaga grafik iman itu adalah selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Sendiri menjaga iman itu berat, bersama-sama untuk menjaga grafik keimanan itu jauh lebih mudah kita melakukannya. Maka puasa di bulan Ramadan itu biasanya lebih ringan dibanding puasa sunnah. Apalagi puasa sunnahnya hari Ahad, hari Sabtu ada undangan. Nah itu beratnya luar biasa. Tapi kalau kemudian Ramadan tak ada orang mengundang, sama-sama puasa, maka kolektif di dalam melakukan ketaatan itu mudah, dan kemudian akan membuat grafik keimanan kita terjaga dengan baik. Maka jangan sampai berpisah dari kelompok-kelompok yang mengingatkan kita kepada kebaikan bersama dengan orang-orang yang membantu kita untuk mengingatkan tentang kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga terkait dengan keutamaan orang-orang lemah. Hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, tahajatil jannah wan nar. Surga dan neraka berdebat. Berdebat, tapi bukan debat capres Bapak Ibu ya, dah lewat. Ini berdebat dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan izin keduanya berbicara. Faqalatin nar, akhirnya diberikan waktu untuk neraka berbicara. Apa kata neraka kepada Allah Subhanahu wa taala? Fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Nanti yang akan ada di dalam diriku wahai Allah, yang satu jabbar, orang-orang yang suka memaksa, diktator, yang kedua mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Itu kata neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang yang jabbar, suka memaksa, orang-orang yang sombong, itu sudah lama diminta oleh neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai membiarkan diri menjadi orang yang diminta oleh neraka untuk masuk di dalamnya. Dan dua sifat ini diantara sifat buruk yang dinanti oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu besok mau transit dulu atau langsung nih? Mau transit atau langsung? Langsung lah. Tiketnya transit atau langsung yang kita beli? Nah itu dia. Berharapnya langsung tapi tiketnya transit. Nah ini dia. Kadang orang ini tak sebanding lurus Bapak Ibu, maunya enaknya saja kan, payahnya tak mau dia. Tiketnya dia inginnya dia langsung, tapi kadang tiket perjalanan hidup dia mengantarkan dirinya untuk transit. Maka sama-sama kita memohon pelindungan kepada Allah supaya tak transit, nanti langsung tiket kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau transit dulu ini tak enak pastilah. Sehingga kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon pelindungan kepadamu, min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Jadi kalau kemudian kita inginnya tidak transit Bapak Ibu, sebanding luruslah perbuatan kita dengan apa yang kita harapkan supaya kita tidak transit. Jadi berbanding lurus. Maka diantaranya apa dia? Ya al-musara'ah, bergegas untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk nisfu Sya'ban. Jangan sampai nisfu Sya'ban itu kita tidak termasuk orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah bagi-bagikan min hurubis syams ila tulu'il fajr, sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kalau Lailatul Qadar menunggu sepertiga malamnya, artinya menunggu pertengahan malam dini hari. Tapi kalau kemudian yang Allah bagi-bagikan di nisfu Sya'ban itu sejak terbenamnya matahari sampai kemudian terbit fajar.
Siapa yang Allah cari di antaranya? Alamin mustaghfirin. Ada tidak yang di malam nisfu Sa'ban itu orang yang meminta ampun? Kalau ada, fa'aghfiruhu, maka aku akan memberikan ampunan kepadanya. Nanti ada juga yang Allah cari, ada tidak orang yang minta rezeki? Oh, kalau ada, fa'arzuquhu, aku akan memberikan rezeki kepadanya. Maka di malam nisfu Sa'ban banyak-banyaklah meminta kepada Allah, minta ampun, minta rezeki. Kalau sedang ditimpa sulit, minta agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitannya dengan kalimat yang Allah katakan, fa'uafihi, aku akan berikan afiah, aku akan berikan ia selamat dari kesulitan, dari kepayahan, dari hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Itu berlomba-lomba. Supaya apa? Supaya tiket yang kita dapat bukan tiket transit, tapi tiket langsung untuk kemudian sampai di pelataran surga Allah Subhanahu wa taala, selamat meniti siratal mustaqim. Maka orang kalau hanya berharap ampunan tanpa melakukan perintah, tanpa beristighfar, itu namanya humkun. Humkun itu bahasa lainnya dungu. Dungu itu bahasa lainnya pandir. Contoh orang pandir, Bapak Ibu, dia merebus air. Air di bawah dia hidupkan api, tapi kuali itu atau ceret yang dimana dia memasukkan air, dia diletakkan di ketinggian di atas dari api itu setinggi 4 meter. Kira-kira kapan air di atas itu akan menggelegak, Bapak Ibu? Dia hidupkan kompor, tapi kemudian ceretnya diletakkan 4 meter di atas kompor di mana dia menghidupkan api. Nah, itu contoh orang pandir. Maka orang pandir di sini, kata para ulama, orang pandir itu orang yang tahu itu buruk, tapi justru dia melakukan keburukan itu. Dia tahu bahwa itu dilarang, lalu kemudian dia lakukan hal yang dilarang itu. Nah, itu disebut dengan ahmak atau disebut dengan humkun. Maka kita kalau ingin menjadi orang yang tidak pandir, berarti masuk ke dalam surga bukan angan-angan, tapi diwujudkan dengan perbuatan amal baik, supaya tiket kita tidak transit. Lalu kemudian giliran surga meminta kepada Allah, wa qalatil jannatu, dan surga pun berkata meminta kepada Allah, fiyya du'afaun nas wa masakinuhum, yang nanti akan ada di dalamku ya Allah. Yang pertama du'afaun nas, orang-orang yang lemah. Yang kedua wa masakinuhum, orang-orang yang miskin. Nah, inilah keutamaan yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Ternyata dari sisi lain dia lemah, dia tidak mulia karena miskinnya, dia tidak mulia karena lemahnya, tapi di sisi lain dia mulia karena surga meminta kepada Allah agar orang-orang itulah yang masuk ke dalam dirinya. Maka doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin Bapak Ibu belum pernah menggunakan doa ini karena takut. Di antara doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, berikanlah aku hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan engkau kumpulkan bersama dengan orang-orang yang miskin. Berani doa ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, wah, Allah kayakan aku, ini kan doa kita. Tidak ada orang yang minta miskin itu. Jadi kalau doa ini, kalau bisa rezeki yang tak nampak itu nampakkan ya Allah, yang masih di bawah itu timbulkan ya Allah, yang di atas tak nampak itu turunkan ya Allah. Kan itu yang kita minta. Ternyata doa Rasulullah SAW sampai seperti itu. Kenapa? Oh, ternyata orang yang lemah, orang yang miskin itu di antara orang yang diinginkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Faqadiyallahu bainahuma. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan atau kemudian memberikan pengertian kepada surga dan neraka yang kedua-duanya sudah meminta kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab keduanya? Innakil jannatu, engkau adalah surga. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada surga, arhamu biki man asya, rahmati arhamu biki man asya. Kata Allah kepada surga, engkau adalah rahmatku. Kata Allah kepada surga, dan aku akan merahmati orang yang aku kehendaki. Maknanya orang yang dapat rahmat Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Siapapun dia, kalau dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan dia ke dalam dirimu. Kata Allah memberikan jawaban kepada surga. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada neraka, wa innakin nar azabi, engkau neraka tempat di mana aku akan meletakkan orang yang aku murka. Kata Allah Subhanahu wa taala, mu'adzibu biki man asya, dan aku akan mengazab orang yang aku kehendaki untuk memasukkannya ke dalam dirimu. Walikullaikuma alayya mil'uha, dan masing-masing kalian berdua ada penghuninya.
berarti surga ada penghuni, neraka ada penghuni. Tapi saking mulianya orang yang lemah, saking mulianya orang yang miskin, dia diinginkan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pula gara-gara ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu udah malas lagi bekerja, udah malas lagi berdagang. Abang kenapa tak jualan hari ini bang? Alah, jualan juga nanti tak diinginkan surga. Mendingan tak jualan supaya diinginkan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak seperti itu, karena sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud lemah, yang dimaksud fakir, yang menjadi penghuni surga, kalau lemah dia tulus kepada Allah saat meminta, saat beribadah. Kalau fakir, dimanapun dia tetap membutuhkan Allah, meskipun secara person dia sanggup melewati kesulitan itu, tapi dia membutuhkan Allah sehingga berdoa. Dia membutuhkan Allah sehingga selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam langkah dan keputusan yang dia akan ambil. Itu yang dimaksud dengan fakir, atau kemudian yang dimaksud dengan lemah. Dan ketulusan itulah yang membuat orang mulia di sisi Allah, dan kemudian dia termasuk orang-orang yang diinginkan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Qurtubi, yang dimaksud miskin itu bukan satu di antara 8 penerima zakat. Yang dimaksud miskin itu adalah al-mutawadi'un, orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau orang-orang yang tawaddu, meskipun dia kaya, tetaplah diinginkan oleh surga Allah. Orang-orang yang tetap rendah hati, meskipun dia dalam keadaan susah, meskipun dia dalam keadaan miskin, ya juga tetap menjadi orang yang diinginkan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara beberapa hal yang kita berharap semoga dengan hal ini kita termasuk orang-orang yang nanti diinginkan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keistimewaan-keistimewaan yang sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inti dari beberapa penjelasan ini tadi adalah belajar tulus dan belajar ikhlas dan belajar khusyuk saat meminta dan bertaat atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istimewanya orang yang lemah itu di situ. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Kalaulah ada pertolongan pada diri kalian, pastikan pertolongan itu karena ada orang yang lemah di antara kalian. Kalau tidak ada orang yang lemah di antara kalian, maka pertolongan itu tidak akan kalian dapat. Contoh begini Bapak Ibu, kita punya perusahaan, banyak karyawan. Terjaganya perusahaan kita itu karena karyawan-karyawan yang berdoa tulus. Kalau seandainya perusahaan kita ditutup karena kita mengalami kolab dan lain sebagainya, lalu kemana mereka akan mengadu mencari rezeki? Nah, itulah doa tulus, itulah yang kemudian masih tetap bertahan sampai sekarang. Bapak Ibu, kalau di dunia ini semua orang kaya, kira-kira kalau rumah kita bocor, siapa yang betulkan Bapak Ibu? Kemana kita akan cari? Kalau sapi tank kita penuh, kemana kita akan nelpon? Kita akan kuras sendiri, kita akan sedot sendiri, kita akan bawa sendiri. Begitulah di dalam kehidupan. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Tidak mesti yang di bawah itu adalah yang terendah, karena bisa jadi dia mulia di sisi Allah terletak pada ikhlas dan ketulusannya, kekhusyuannya di dalam berminta dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya bacakan pagi hari ini Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin didiskusikan dipersilahkan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, sambil menunggu kita melaksanakan sholat sunat isyraq yang masih ada beberapa menit lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, dipersilahkan. Baik, silakan Pak Ibu. Baik. Kenapa iman itu lemah? Apakah para sahabat merasakan bahwa imannya itu lemah? Para sahabat merasakan. Rasul, kami kalau berada di hadapanmu, iman kami kuat. Tapi kalau engkau tidak berada di hadapan kami, iman kami lemah wahai Rasul. Berarti ternyata Rasulullah itu adalah manusia, tidak seperti umumnya manusia. Ketika dipandang oleh para sahabat, membangkitkan iman mereka. Ini baru memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum lagi mendengarkan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka sudah tumbuh keimanannya. Tapi mereka mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku tidak sedang bersama denganmu wahai Rasul, keimanan kami lemah. Ini menunjukkan bahwa penting untuk tidak jauh dari orang yang soleh, penting untuk tidak jauh dari orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Karena ketika kita bersama dengan mereka,
termotivasi kita untuk menjaga grafik keimanan kita supaya kemudian baik. Jika berpisah dengan mereka, tentu sulit. Maka satu di antara penjelasan Imam Ghazali kalau tidak salah, al-imanu uryanun, iman itu seperti orang yang tidak mengenakan busana. Maka ketika tidak mengenakan busana, tak ada indahnya sama sekali. Tak ada indahnya sama sekali. Indahnya orang itu pada busana yang menempel di badannya. Saat dia menanggalkan busananya, mohon maaf, itu tidak ada keindahannya sama sekali. Apa indahnya? Kan menjadi tidak ada. Sesuatu itu kalau biasa dilihat, dia tidak akan indah seperti sesuatu yang jarang dilihat. Kalau jarang-jarang melihat, itu kan terasa indah. Maka indahnya itu justru ketika disampul. Begitu juga, apa sampul iman? Sampul iman itu adalah amal. Maka iman itu tidak akan baik saja kalau kemudian tidak disertai dengan amal. Maka baik-baiknya iman itu harus disertai dengan amal. Jangan dianggap iman kita ini baik-baik saja kalau kemudian kita tidak menyampulnya dengan amal kebaikan. Dan amal kebaikan inilah yang membuat indah keimanan kita. Kalaulah turun grafik iman manusiawi, manusia itu kan imannya yazidu wa yanqus. Kalau Nabi imannya tak pernah turun, kata Rasulullah, wal wahyu yanzilu alaihim, mereka dibimbing wahyu oleh Allah langsung. Kalau umpamanya sedang turun, Allah turunkan wahyu. Ketika Rasulullah tidak memperhatikan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta yang datang kepada Rasul, langsung Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tak jadi memandang Abdullah dengan sebelah mata yang sebelumnya terjadi karena Allah Subhanahu wa taala menegur. Lah kita tak dibimbing oleh wahyu. Kalau kita melakukan kesalahan, apakah langsung Allah turunkan wahyu kepada kita? Kan tidak. Makanya Al-Quran menyebutkan ketika kita melakukan dosa, zakarullah, lalu kemudian mereka bergegas untuk mengingat kepada Allah, fastaghfarallah, lalu kemudian dia meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Nah, itu diantaranya. Jadi sahabat juga mengalami hal yang sama terkait dengan ketika keimanan itu menurun. Kapan? Saat mereka jauh dari Rasulullah. Apakah juga sahabat merasa kalau mereka itu fakir, mereka miskin, mereka menganggap lemah dari sisi lain? Iya, orang-orang muhajirin itu iri dalam tanda kutip ketika melihat orang-orang Ansor. Apa yang mereka irikan? Mereka lebih dulu dibanding kami, wahai Rasul. Di mana letak dulunya? Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Ini kan sama-sama nih. Tapi ketika mereka haji, kami tak bisa. Ketika mereka bersedekah, kami tak bisa. Ini kan artinya fitrah manusia ketika memandang yang lain punya kelebihan, ada kecemburuan secara sosial. Tapi sahabat ini cemburunya terkait dengan kebaikan. Dia bukan status sosialnya saja, tapi kebaikan yang bisa dilakukan lebih orang yang secara finansial dia banyak. Mengadu kepada Rasul. Kata Rasulullah, maukah kalian aku ajarkan tentang amal yang kalian bisa mengejar mereka? Maka apa amal itu? Yang Rasulullah sebutkan, kalau selesai sholat jangan tinggalkan untuk bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, lalu kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sehingga genaplah menjadi 100 kali. Jadi muncul hal-hal yang diceritakan tadi pada diri sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan itu, Rasulullah tanya ini, ayu'jizu ahadakum ayaqra sulusal Qur'an kullalailatin. Apakah kalian lemah untuk membaca sepertiga setiap malam dari Al-Quran? Pertanyaan Rasulullah ini syaqqa alaihim, merasa berat bagi para sahabat. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Rasul, ayyuna yutiku ya Rasulullah, siapalah yang sanggup di antara kami wahai Rasul kalau harus membaca 10 juz setiap malam? Itu sahabat nih, membaca 10 juz sebagian mereka berat. Kalau mereka yang berdagang, mereka yang kemudian bertani, kapan sempat membaca 10 juz itu Bapak Ibu? Kalau balik ke rumah senja dah letih, lepas isya langsung tidur. Manalah sanggup untuk membaca 10 juz. Tapi kemudian Rasulullah menghibur mereka, membaca qul huwallah 1 kali sama dengan sepertiga Al-Quran nilainya. Maknanya Rasulullah mengajarkan meskipun lemah dari satu sisi, jangan tinggalkan sama sekali. Maka Rasulullah menggantinya dengan surat Al-Ikhlas, karena keutamaannya 1 kali baca sama dengan sepertiga Al-Quran. Nah ini, jadi lemah-lemah itu dialami oleh sahabat. Jadi kalau kita mengalaminya ya wajar. Tapi ketika kita mengalami lemah, jangan kemudian kita cari kawan-kawan yang tidak bisa mendongkrak lemah kita. Ya cari kawan yang bisa kemudian memotivasi supaya kemudian kita tidak lemah. Wallahu a'lam. Mungkin itu sedikit Pak Il yang bisa saya jawab.
Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu, jika ada. Baik. Kiatnya apa Ustaz? Cuma di rumah malas masjid sholat berjamaah, malas buka Al-Quran, malas berzikir. Kiatnya untuk bisa melawan gitu. Ingat mati. Ya, kata Imam Ali Ad-Daqqaq, man kasura zikral maut, orang yang banyak ingat mati, ukrima bisalasati asya. Allah akan muliakan orang itu dengan 3 hal. Jadi orang yang rajin ingat mati, jadi kalau iman lemah itu rajin-rajin ziarah kubur. Rajin-rajin ingat mati. Ziarah kubur bukan, jangan bawa HP selfie kita nanti kalau tidak live. Jadi tinggalkan saja. Supaya esensi ziarah kubur itu kita dapat, ingat mati. Kalau sudah rajin ingat mati, Allah muliakan dengan 3. Yang pertama, istijalut taubah, dia akan cepat bertaubat. Orang kalau sudah ingat mati, pasti dia cepat taubat. Ibu kok rajin pergi ke masjid? Lah dah tua Pak Ustaz, sekejap lagi mati. Kalau tak rajin untuk apa lagi? Ini dia. Itu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qanaah. Orang itu kalau ingat mati pasti hatinya qanaah. Qanaah itu menerima apa yang sudah Allah tetapkan untuknya setelah ikhtiar. Dia tidak akan tamak lagi terhadap dunia. Ya untuk apa lagi kerja Pak Ustaz, dah cukup untuk makan. Cukup untuk makan, maka tinggal ibadah lagi. Maka kalau tanya-tanya orang pensiun, itu lagi diantaranya. Karena Allah muliakan karena ingat matinya. Yang ketiga, orang yang kalau kemudian ingat mati, dia akan nasyatul ibadah, rajin beribadah. Orang yang tak ingat mati itu, kenapa tak rajin ibadah? Besok masih bisa kok Pak Ustaz. Nah itu dia. Besok itu yang kemudian, ya kalau sampai besok. Maka beruntunglah Bapak Ibu. Makanya di masjid-masjid itu rata-rata didominasi oleh orang 60-an tahun. Kenapa? Karena dia ingat mati. Yang muda-muda ini jarang ingat mati, makanya ke masjidnya nanti-nanti itu kan. Maka beruntunglah dipilih satu di antara orang yang ingat mati, sehingga kemuliaan itu Allah berikan. Cepat bertaubat, qanaah, lalu kemudian yang ketiga nasyad ibadah. Dia ibadahnya rajin. Barangkali itu Pak Il yang bisa saya jawab. Barangkali itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Untuk kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.